Ini ada pesan dari Refli Harun ya, bukan dari yang lain. Jangan melipir dulu bro ya, karena saat ini sudah ada permohonan agar kotak kosong diakomodir ya, kolom kosong lebih tepatnya. Jadi ada permohonan yang diajukan oleh dua orang namanya Herianto dan Ramdan Shah ya. Ramdan Shah ini pernah menjadi Bawaslu DKI. Herianto seorang advokat. Mereka menyampaikan agar kolom kosong itu diakomodir dalam pilkada. Dan kalau kolom kosong menang, bagaimana akibatnya? Nanti kita akan lihat ya permohonannya, itu satu. Yang kedua, semalam saya bertemu dengan Ges Khalifa, kemudian Laude Basir, kemudian Iwan Tarigan, kemudian Ramadan Pohan, kemudian Sahrin Hamid. Nah, 6 orang ini membicarakan soal foto yang beredar yang memperlihatkan bahwa ada kelompok relawan Anies yang sudah mendukung baik pasangan Ridwan Kamil Suswono maupun pasangan Pramono Anung Rano Karno. Bahkan dari foto yang beredar menggunakan jaket ABW. Relawan ya, jaket relawan ya. Salah satu simpul relawan itu yang dipimpin oleh orang yang datang dalam rapat berenam ini ya. Tampak di foto dan juga saya sudah sampaikan hasil rapatnya. Tapi intinya adalah ya sobat era sekalian, kalau teman-teman lainnya mau bersabar, ini ada permohonan Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Kalau istilah kerennya gugatan, tapi istilah teknisnya permohonan untuk agar kolom kosong itu diakomodir dalam surat suara. Nah, apa konsekuensinya kalau kolom kosong menang? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Sidangnya sobat era sekalian itu akan akan dilakukan pada tanggal 25 September nanti. Ini pemeriksaan pendahuluan ya judulnya. Jadi ini yang pertama kali ya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian panggilan sidang tertanggal 19 September 2024, 2 hari yang lalu. Yang terhormat Herianto SH, MH dan kawan-kawan sebagai para pemohon di tempat. Oke. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 ya dan seterusnya, Mahkamah Konstitusi yang berbunyi untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Dengan ini memberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan perkara nomor 125 dan seterusnya perihal pengujian material Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 ya. Panjang nomornya ya. Mahkamah Konstitusi memberitahukan agar Herianto SHMH pemohon 1, Ramdan Shah SHMH pemohon 2 dan Razib Baroka SHMH pemohon 3 ya. Jadi ada Razib Baroka. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon untuk hadir dalam sidang panel yang akan diselenggarakan pada Rabu 25 September 2024 ya, bertepatan dengan ulang tahun Noval Fikri ya. Sering kami menangis dapatkan engkau yang autis, itu lagunya kalau masih ingat ya. Kemudian waktu 13.30 WIB sampai dengan selesai. Ruang sidang pleno lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi, acara pemeriksaan pendahuluan ya. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 ya. Para pihak saksi dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Guna ketertiban penyelenggaraan persidangan, MK menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang sehingga kehadiran para pihak dapat dilakukan secara daring online berdasarkan persetujuan mahkamah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Pasal 37 PMK nomor 2 tahun 2021.
Daftar nama, kehadiran dan telepon para pihak wajib disampaikan melalui email panitra@mkri.id atau WhatsApp dan seterusnya. Demikian surat disampaikan melalui juru panggil Mahkamah Konstitusi. PLT Panitra Muhyiddin. Oh, sekarang ada PLT ya. Ya, sahabat sekalian, itu tadi panggilan sidang ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 ya. Kalau besok tanggal 22, Senin 23, Rabu ya 25 September 2024. Pertanyaannya, apa yang diminta oleh para pemohon ini yang tidak lain mereka semua sarjana hukum dan pasti paham ya tentang beracara di Mahkamah Konstitusi dan apa yang akan mereka minta. Coba kita lihat sobat era sekalian di petitum yang mereka tuliskan. Nah, ya. Jadi petitum yang mereka tuliskan ya. Ini ya. Dengan demikian, para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada tahunnya ya. Sepanjang tidak mengikuti putusan yang dijatuhkan dengan amar sebagai berikut. Oke. Ditampilkan ya. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Itu umum ya. 2. Menyatakan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ya. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf B memuat foto, nama dan nomor urut calon dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong. Oke. 3. Menyatakan pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara baik pada pasangan calon maupun kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong, atau B. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Kemudian 4. Menyatakan pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ya, dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara atau pada kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong. Menyatakan pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan suara kosong blank vote ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon bupati terpilih serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota terpilih. Menyatakan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan suara kosong blank vote ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pertanyaannya sobat sekalian yang barangkali belum lengkap ya, bagaimana kalau misalnya nanti yang menang adalah kolom kosong? Nah, mudah-mudahan itu sudah ada dalam pemaparannya. Saya belum sempat membaca, tapi konsekuensinya adalah tentu saja kalau misalnya yang menang adalah kolom kosong berarti tidak ada pemenangnya. Ini kan konsekuensi dari petitum tadi kan. Petitum tadi mengatakan kalau bisa mengalahkan kolom kosong. Jadi kalau kolom kosong menang, maka tidak ada pemenang. Karena tidak ada pemenang, maka pilkadanya akan diulang sebagaimana pilkada dengan calon tunggal dan kolom kosong atau kotak kosong. Jadi saudara sekalian, dilakukan tahun berikutnya, tahun depannya, dengan melakukan pendaftaran yang baru. Itu yang harus kita pahami sejajar dengan pasal lainnya mengenai calon tunggal. Jadi saudara sekalian, bro sekalian.
jangan dulu melipir ya. Karena kita masih berusaha, bukan kita ya, ada orang yang masih berusaha agar kolom kosong diakomodir. Nanti kalau ini diakomodasi ya, yang namanya kolom kosong ini sebagai wujud dari demokrasi di Indonesia, demokrasi yang kemudian lebih genuine karena memberikan kesempatan untuk memilih kolom kosong, tidak setuju dengan semua calon yang diberikan oleh partai politik, maka yang terjadi kemudian adalah ini akan membuat sebuah terobosan dalam demokrasi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Saya tidak tahu ya, apakah di negara lain ketika calonnya lebih dari satu bisa melawan kotak kosong ya, atau kotak kosong menjadi peserta dalam hal calonnya misalnya lebih dari satu. Ini akan menjadi terobosan dan ini akan baik memberikan percontohan demokrasi bahwa Indonesia masih memberikan kesempatan kepada orang untuk mengatakan tidak kepada hegemoni partai politik. Jadi sahabat sekalian, kembali kepada pertemuan semalam ya, yang dihadiri oleh 6 orang. Dari 6 orang tersebut ya, 3 orang kemudian mengatakan akan netral. Ya, yang netral itu akan mengatakan netral itu saya, kemudian Ges Khalifa, kemudian Ramadan Pohan. 3 lainnya punya preferensi, punya kecenderungan ke Pramono Anung dan Rano Karno, yaitu Syahrin Hamid, kemudian Laude Bashir, kemudian satunya lagi Iwan Tarigan. Dan kita sepakat untuk tidak sepakat, itu hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tetapi kalau mereka yang mau melipir duluan ya silahkan saja ya, tetapi harus menggunakan individual basis. Jangan bawa-bawa nama relawan. Jadi itu adalah individual basis ya. Jadi tidak boleh bawa nama-nama relawan, bawa gerbong dan lain sebagainya. Lakukan itu secara individual. Perkara individunya banyak itu persoalan lain ya. Karena agar tidak dikapitalisasi pasangan calon siapapun. Karena mereka mencoba mengkapitalisasi seolah-olah relawan Anies Baswedan itu mendukung mereka. Nah, ini tidak elok karena tidak semua relawan itu kemudian menyatakan dukungan kepada salah satu calon. Masih banyak yang mau gercos, gerakan coblos semua atau golput. Tetapi gercos dan golput itu tidak akan ada artinya lagi seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kolom kosong ya. Karena kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kolom kosong, maka gerakan golput atau gercos itu akan lebih bermakna karena akan menyebabkan pilkada diulang seandainya kolom kosong itu memang diakomodir. Jadi lebih baik datang dan coblos kolom kosong. Jangan coblos semuanya lagi. Itu yang ingin saya share dalam kesempatan ini saudara sekalian. Tetapi kalau tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka mereka yang netral bisa gercos, bisa golput. Itu terserah hak politik masing-masing, tidak ada pemaksaan. Sementara yang melipir ke paslon itu tidak boleh membawa nama Anies Baswedan sepanjang Anies belum menyatakan apapun ya. Kalau Anies menyatakan misalnya mendukung salah satu calon itu lain soalnya. Tapi kalau saya boleh appeal kepada Anies Baswedan ya mudah-mudahan Mas Anies ya, taman saya sejak kuliah itu mudah-mudahan Anda tetap memelihara semangat ya untuk melakukan perlawanan walaupun tidak perlu sifatnya fisik. Tapi perlawanan menyatakan keberatan dengan permainan politik kotor. Baik yang dilakukan Kim Plus maupun yang dilakukan oleh salah satu partai politik yang hanya menjadikan Anda sebagai alat dagang sapi. Begitu bro ya. Yang ingin saya sampaikan kepada bro dan kawan-kawan sekalian ya. Oke, coba sedikit kita bacakan komentar sobat era sekalian. Said Dadu bukan Said Didu. Bung Refli sampaikan ke Jimli jangan malu-maluin orang Palembang. Mana berani saya nyampaikan ke Jimli. Dia kan profesor guru saya, masa durhaka saya kalau menyampaikan. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin melalui media ini dia akan mendengarkannya insya Allah.
Akhirnya akan terlihat orang-orang yang konsisten di jalur perubahan dan yang tidak seperti Bung Refli katakan zaman Uhudisme ya. Kemudian Bambang Gace hadir Bung Refli, saya yakin Pak Anies tetap istiqomah dengan suara konstituennya yang tidak memihak salah satu paslon, dan semoga gugatan DMK bisa dikabulkan. Amin. Hukum Panglima tertinggi. Sebenarnya ada satu lagi ya, mungkin mudah-mudahan didengarkan Herianto dan Ramdan Shah ya. Sebagai alternatif sebenarnya, tapi kolom kosong bagus. Cuma kalau seandainya kolom kosong itu tidak diakomodir, maka minta alternatif. Kalau suara ya tidak sah dan golput itu di bawah kalau tingkat kita harus jelas. Kalau tingkat partisipasi itu di atas kurang dari 50%, maka pilkada diulang. Misalnya begitu. Atau misalnya kalau suara tidak sah di atas 50% diulang misalnya. Jadi harus ada alternatif selain alternatif kolom kosong. Tapi saya lebih setuju alternatifnya dua saja, kolom kosong atau tingkat partisipasi, atau kolom kosong saja. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau itu kemudian tidak diterima dan kita tidak memiliki alternatif permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi alternatifnya adalah soal tingkat partisipasi atau soal jumlah suara tidak sah. Nanti coba didiskusikan baik-baik ya. Kemudian konstitusi suka-suka, bukti hukum bukan manusia, ia selalu pasti punya cacat. Mantap Bung RH, semoga sukses dan lancar, jangan patah semangat, maju terus pantang mundur. Jadi kalau saya sama Ges Khalifah sudah mengatakan, kalaupun Anies mengatakan dia akan mendukung salah satu calon, kami tetap akan menyatakan bahwa kami golput atau gercos atau netral ya. Netral dulu lah, karena kita tidak tahu ya nanti apakah ada kolom kosong atau lain dan lain sebagainya. Rakyat harus kompak, pilkada seluruh Indonesia coblos semua, golput, suatu bentuk protes atas cawe-cawe si Jokowi. Kemudian Gojek telah merubah akun Samsul, mengubah bukan merubah ya, akun Samsul, konstitusi negara dikangkangi keluarga ya. Pak Refli sehat terus ya, amin, amin ya Rabbal Alamin, semoga sakinah mawadah warahmah, amin. Kayak mau nikah lagi ya. Kemudian setuju dengan Bang Said Didu, yang kudu dilupakan itu Jimli bukan Fufu Fafa. Jimli terlihat incar kursi One Team Press, I don't know exactly ya. Ini mohon maaf Pak Jimli ya. Setuju Bung Refli, jangan melipir dulu. Semoga kotak kosong diakomodir MK. Ini seru, apakah terulang 212? Kemudian Konoha atau Wakanda, semoga masih ada peluang untuk Anies maju. Pemilihan itu aspirasi pesta demokrasi rakyat. Jika calon tidak ada yang menang melawan kotak kosong, maka jelas tidak ada